Bio, hidup lebih sehat. Salam Batara, bahagia sejahtera. Halo sahabat Batara, obat alami Nusantara. Di sini ada Hulame Odesai kembali lagi akan menemani perbincangan inspiratif kita. Tentu saja di episode kali ini kita sudah kedatangan tamu-tamu spesial. Dan tentu saja di episode kali ini kita juga akan membahas tentang masalah lambung yang mungkin di episode-episode sebelumnya sudah kita sentil-sentil sedikit tentang masalah lambung. Nah, pada episode kali ini kita akan mengupas tuntas tentang permasalahan lambung. Tapi sebelum itu, di sini Hulame mau mengenalkan tamu-tamu atau narasumber yang hadir di perbincangan inspiratif kita di Batara, obat alami Nusantara. Nah, tentu saja sudah ada Ki Setiaji. Ki, apa kabar? Baik, Mbak. Ya. Dan baik, luar biasa. Dan di sebelah saya sudah ada perwakilan dari Dinas Kesehatan Kota Kediri yang merupakan penanggung jawab program dan kegiatan pelayanan kesehatan tradisional Dinas Kesehatan Kota Kediri, ada Ibu Dewi Chandra. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah luar biasa. Iya, terima kasih kehadirannya di sini ya. Baik, akan sama-sama. memberikan edukasi kepada pemirsa yang ada di rumah ataupun dimanapun mereka berada. Dan di sebelah, di sebelah kiri saya sudah ada dari Dewan Kebudayaan Daerah Kota Kediri. Ada Ibu Berta. Iya, luar biasa. Boleh dong saya minta tepuk tangannya untuk adik-adik yang ada di sini. Ini adik-adik Taman ya, Siswa ya. tepuk tangan ya. Ini merupakan siswa-siswi dari SMK Taman Siswa Balai Kebudayaan DKD Kota Kediri. Nah, di sini sebelum kita kupas tuntas tentang masalah lambung yang menjadi topik pembicaraan kita di episode kali ini, saya mau tanya-tanya nih kepada Bu Dewi Chandra tentang kesehatan tradisional atau pengobatan tradisional menurut regulasi. Nah, menurut regulasi Dinas Kesehatan itu sendiri itu seperti apa? Silakan. Oke, langsung aja ya. Baik. Tadi sudah diperkenalkan, nama saya Dewi Chandra, saya dari Dinas Kesehatan Kota Kediri dan saya sebagai penanggung jawab program dan kegiatan Yankestrat atau pelayanan kesehatan tradisional. Nah, kenapa kesehatan tradisional itu kok masuk di Dinas Kesehatan? Nah, padahal banyak sekali ya yang bilang bahwa kesehatan tradisional itu sebagai alternatif, sebagai pengganti. Nah, oleh karena itu di kesempatan kali ini akan saya luruskan bahwa sebenarnya kesehatan tradisional itu kita itu berusaha melestarikan kebudayaan dan warisan leluhur. Kita dari dulu sejak zaman nenek moyang ya, sejak zaman kerajaan ya pastinya, itu kan ada yang namanya warisan. Dari dulu orang-orang itu sudah memanfaatkan tumbuhan, memanfaatkan herbal yang ada di alam. Dua warisan leluhur kita yang sangat terkenal di Indonesia apa pastinya? Ada jamu dan juga pijat. Oh, betul banget. Ya, dua warisan itu yang harus kita lestarikan dan kita harus bangga ya sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki warisan budaya yang sedemikian hingga karena di Indonesia kan melimpah sekali ya kekayaannya. Baik rempah-rempah, kemudian tumbuhan, bahkan saking terkenalnya kalau di Indonesia itu tongkat bisa tumbuh jadi tanaman. Iya, betul. Tongkatnya seperti ini. Betul. Ya. Sampai ada lagunya ya. Ya, betul. Bukan lautan tapi kolam susu. Betul sekali. Nah, itu juga yang sebagai latar belakang pemerintah itu untuk melestarikan budaya, warisan leluhur budaya yang ada di Indonesia. Bahkan dulu ya, waktu zaman penjajahan itu kan berebut menjajah Indonesia karena apa? Pingin menguasai rempah-rempah. Betul. Oleh karena itu kita sebagai warga negara Indonesia harusnya bangga dan kita juga melestarikan. Mungkin dengan seiring perkembangan zaman ini ya, semakin banyak inovasi, teknologi baru, kemudian sosmednya banyak, terus ada gaya hidup modern sudah berkembang. Nah, itu akhirnya banyak yang terkikis. Betul. Banyak yang terkikis, oleh karena itu pemerintah itu khawatir, wah ini warisan yang harus kita lestarikan. Iya, coba kita tanya anak-anak ini. Betul. Betul. Anak-anak adik-adik ini masih minum jamu nggak ditanya coba? Ini masih minum jamu nggak? Nggak tahu jamu itu apa? Tahu jamu nggak?
Ya, Kurangnya. berarti Kalau yang ini apa? seperti ini. Ini namanya apa? Tahu nggak ini? Ini apa? Ada nggak tahu? Ini berarti Iya. memprihatinkan kita semuanya iya, ya. betul. Sebagai fokus kita untuk melestarikan budaya bangsa. Mungkin kalau dulu ya, zaman saya dulu pertama kali istilahnya, mohon maaf ya, menstruasi pasti dicekoki jamu kan. Betul. Cekoki, Biar ya. dicekoki jamu lah. Itu saya masih ngalami. Tapi Oke. kalau mungkin adik-adik yang sekarang Iya. sudah enggak Tahu ya. tahu cekok nggak? Dicekok. Jadi ini ya, seperti ini diparut, Iya, kasih di diparut. kain, Nah, dipiting. Bapak Aji ini juga lucu deh. Jamu aja nggak tahu, apalagi dicekok. Nah, oleh karena itu pemerintah itu memberikan relnya, memberikan wadah sebagai apa? Untuk apa? Satu, melindungi dan melestarikan budaya bangsa. Salah satunya yaitu di kesehatan tradisional. Kita mempertahankan bagaimana dulu nenek moyang kita memanfaatkan tumbuhan yang ada di alam. Nah, itu. Dan biar ndak salah kaprah. Betul. Seperti itu Ya, ya, karena ya. kan orang sekarang kan pinter-pinter Iya, ya, betul. pinter-pinter akhirnya kadang-kadang ini bagus untuk ini bagus untuk ini Ya. bagus untuk ini. Nah, kadang biar nggak salah kaprah, akhirnya sama pemerintah digunakanlah diterapkanlah peraturan. Oke. Jadi untuk pengaturan kesehatan tradisional itu ada di Undang-Undang Kesehatan yang terbaru, yaitu nomor 17 tahun 2023. Kemudian yang khusus tentang kesehatan tradisional itu ada tiga Permenkesnya. Jadi Menteri Kesehatan itu ada mengeluarkan 3 peraturan, yaitu PMK nomor 31 tahun 2016 yang tentang kesehatan tradisional empiris, ada lagi yang di tahun 2017 dan 2018. Nah, itu nanti yang akan kita kupas pada hari oke. ini. Jadi lingkupnya kesehatan tradisional itu apa saja? Apakah pijat-pijat yang capek-capek Ya. Betul. masuk, kemudian Jamu. apakah jamu itu masuk? Bekam, gitu ya. bekam. Nah, Betul. itu nanti kita kupas di sini mana yang bisa dilakukan secara mandiri dan mana yang Harus dilakukan oleh profesional. oleh ahlinya. Jadi seperti itu. Sebenarnya tujuannya itu selain untuk melestarikan juga biar bisa bersinergi ya, bisa berintegrasi dengan pengobatan konvensional atau medikamentosa. Akhirnya Jadi, bisa berkolaborasi. betul sekali, bisa berkolaborasi betul. antara pengobatan alami atau tradisional itu dengan pengobatan konvensional oleh dokter, oleh dokter spesialis, dengan obat-obatan itu ternyata bisa diintegrasikan, tetapi ada aturan-aturan sendiri, ada batasannya. Betul. Nah, oleh karena itu kami juga sangat mengapresiasi ya ini hari ini diundang biar bisa memberikan pengetahuan kepada Edukasi masyarakat, juga. memberikan edukasi pada masyarakat bahwa kesehatan tradisional itu sudah dilindungi oleh negara, sudah ada undang-undangnya, dan juga sudah ada istilahnya pengaturannya agar tidak salah kaprah, yang tujuannya tentu saja selain melestarikan budaya bangsa juga melindungi masyarakat. Betul. Melindungi masyarakat dari apa? Melindungi masyarakat, melindungi penggunanya, dan melindungi yang pemberi pelayanan. Dan tentu saja kehadiran Bu Dewi Chandra kali ini juga akan mematahkan stigma atau paradigma para pemirsa yang ada di rumah yang masih memiliki pandangan bahwasannya pengobatan tradisional ini ditentang oleh negara, Dinas betul, Kesehatan ya tentu betul. saja. Padahal tadi sudah dijelaskan Dinas Kesehatan, Pemerintah Kesehatan, Iya, Kementerian Kementerian Kesehatan, Kesehatan, ataupun negara kita Indonesia ini sangat melindungi pengobatan tradisional secara holistik. Ya betul, Iya. melindungi bahkan membina, termasuk Iya. Mbak Dewi ini kan sebagai pembina ya. Wow, Menjawab. luar Nah, biasa. Jadi Iya. kalau mau konsultasi, mau jadi praktisi, Iya, Oke. datang ke Dinkes, ke Mbak Iya. Dewi. Iya, ya. Betul. jadi tujuannya melindungi dan biar tidak disalahgunakan. Gunakan. Karena semakin lama perkembangan zaman itu juga semakin pesat ya, teknologi juga semakin banyak dipakai.
dan masyarakat juga semakin pinter gitu betul, loh. Jadi betul. kadang ada yang disalahgunakan. Nah, oleh karena itu hari ini di kesempatan kali ini kita luruskan nih Betul. mana yang benar-benar masuk di kesehatan Kesehatan tradisional, mana yang tidak boleh dilakukan. Betul, Oke, ya. Tidak semuanya itu Ya. bisa dilakukan. Iya. Dan kita nanti juga bisa memilah mana yang boleh dilakukan mandiri, mana yang harus dilakukan oleh tenaga yang Profesional. Jadi seperti itu. Oke. Dan tentu saja pengobatan tradisional baik secara holistik maupun pengobatan secara alami menurut Bu Dewi Chandra sendiri, sebelum kita mengupas tuntas nih ya regulasi atau aturan yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan tentu saja tentang pengobatan tradisional. Nah, menurut Bu Dewi Chandra sendiri, pengobatan tradisional itu apakah harus adaptif dengan perkembangan zaman pada saat ini? Betul, itulah yang diharapkan seperti tadi. Jadi tujuannya diadakan regulasi, diadanya peraturan-peraturan itu agar bisa berintegrasi, agar bisa bersinergi, jalan bersama-sama dengan pengobatan yang modern, yaitu dengan obat. Sekarang kan banyak sekali ya dengan obat, ada yang sampai istilahnya kemo yang untuk kanker. Nah, pengobatan tradisional itu masuk di mananya bisa artinya masuk di sini itu integrasi. Jadi kadang-kadang orang itu salah kaprah, kalau saya sudah minum herbal sudah nggak perlu minum obat lagi. Nah, itu yang nggak benar. Iya, karena adanya herbal, adanya jamu, obat-obatan itu adalah untuk mendukung pengobatan, menunjang. betul, untuk menunjang. Jadi misalkan contoh ya, ini contoh yang sekarang juga masih menjadi PR ya, karena ternyata banyak sekali dari hasil data-data di puskesmas, kebetulan kan setiap tahun pasti ada data 10 penyakit terbesar Ya, gitu ya. betul. Nah, dari tahun ke tahun yang paling banyak yang diderita di Kota Kediri ya khususnya, itu banyak yang menderita hipertensi. Darah tinggi. Darah tinggi ya. Nah, Ya. Blue drug. darah tinggi. Terus ini herbalnya ini fungsinya di mana, berperannya di mana. Nah, oke, sekarang kita misalkan darah tinggi lah, darah tinggi kan pastinya minum obat kan tiap hari. Dikasih obat kan sama dokternya. Nah, itu terus bagaimana kalau kita mengkonsumsi herbal, apakah obatnya ini stop atau terus atau hanya herbal saja atau obat saja? Nah, kalau hipertensi itu kita harus tahu aturannya. Misalkan nih hipertensi, dia sudah dapat minum obat. Nah, kalau mau menggunakan rempah-rempah boleh, tapi harus ada aturannya. Jadi aturannya boleh minum rempah-rempah ini dijarai sama obatnya minimal waktunya beda. Jadi misalkan pagi jam 6 dia harus minum obat yang hipertensi yang dari dokter. Nanti minimal paling dekat itu jam 8. Jadi minimal itu jam 2 jam. 2 jam setelah minum obat konvensional. Setelah minum obat dari dokter. Gitu. Ada beberapa yang jaraknya 4 jam misalkan, contohnya obat-obat yang untuk pengenceran darah. Itu kalau mau minum herbal misalkan untuk meningkatkan imunitas, nah itu harus 4 jam. Jadi disitulah perannya. Jadi herbal ini tujuannya adalah satu, untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Yang kedua, bisa membantu untuk meningkatkan metabolisme agar obat-obatan yang dari dokter itu bisa lebih istilahnya optimum betul, lebih optimal, lebih manjur jadinya. Dan juga ada yang dia untuk menjaga agar stabil. Jadi seperti itu. Ya, jadi integrasinya seperti itu. Kemudian dan perlu diingat, jadi misalkan nih dia kan darah tinggi kadang ada kondisi darurat, misalkan contohnya darah tinggi, tensinya 200, ya jangan disuruh minum herbal. Harus tetap minum obat dulu. Nanti kalau sudah tensinya di bawah 180 baru diintegrasikan dengan obat herbal. Betul. Jadi tujuannya apa? Biar dia tidak sampai meningkat lagi. Seperti itu.
Oke. Baik pemirsa yang ada di rumah, jadi pada intinya pengobatan tradisional baik holistik ataupun obat herbal secara alami itu sudah diakui oleh Dinas Kesehatan Kementerian Kesehatan. Tapi dengan garis bawah ada regulasi peraturannya. Nah, pada kesempatan kali ini Bu Dewi Chandra akan memaparkan peraturan apa saja yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan untuk mengatur pengobatan tradisional. Silakan. Iya. Baik, sebelum tadi kan sudah saya singgung ya undang-undangnya sama permenkesnya ya. Agar lebih mudahnya gini, untuk kesehatan tradisional itu lingkupnya dibagi sama 3 oleh Kementerian Kesehatan. 3 macam ya Iya, lingkupnya. 3. Jadi ada empiris, kesehatan tradisional empiris. Empiris itu yang berdasar pengalaman ya? Iya, betul. Pengalaman, Empiris kalau dilihat dari pengertiannya Ya, kan ya. turun-temurun. Turun-temurun, ya. Pengalaman. Betul. Bisa menurun, ya. Kemudian yang kedua ada komplementer. Dan Komplementer. yang ketiga ada integrasi. Oke. Nah, kita yang empiris dulu. Jadi semuanya ini pasti diatur di Undang-Undang Kesehatan nomor 17 yang terbaru nomor 17 tahun 2023. Ada beberapa pasal yang mengatur tentang kesehatan tradisional. Tapi pemerintah juga sudah mengeluarkan peraturan Menteri Kesehatan yang pertama empiris itu nomor 31 tahun 2016. Nah, empiris ini yang diatur adalah tentang tentang kesehatan tradisional berdasarkan turun-temurun, pengalaman dan kearifan lokal. Jadi yang di sini mengatur tentang kesehatan tradisional baik bahan-bahannya dan juga pelakunya. Jadi yang pelaku kesehatan tradisional empiris itu adalah yang non nakes, yang bukan tenaga kesehatan atau bukan tenaga profesional, yaitu kita menyebutnya adalah penyehat tradisional atau hatra. Hatra itu adalah orang umum yang memiliki keterampilan misalkan pengetahuan dari misalkan pelatihan atau sekolah yang non formal, misalkan ada pelatihan pijat, ada pelatihan ramuan, nah itu dan juga yang dari turun temurun, contohnya tukang pijat. Nah, itu kan biasanya turun-temurun. Kemudian ada lagi yang dia bentuk kelompok. Jadi misalkan kalau boleh nyebut merek nggak ya kalau di sini ya? Kalau di Kediri ada beberapa yang istilahnya kayak rumah pijat, pijat. Gria sehat itu ya? Gria sehat. Oh bukan lain lagi ya? sehat. Oh, rumah pijat ya? Kita menyebutnya adalah panti sehat. Panti sehat. Jadi panti sehat baik, itu adalah jadi dia kayak beberapa orang gitu. Betul, beberapa orang yang praktek bersama atau di Bersama-sama. sini ada yang di Jalan Doho itu kan ada. Oh iya. Itu contohnya. Nah, itu masuk di panti sehat. Panti sehat. Oh, seperti itu. Jadi kayak pijat-pijat yang Terus pokoknya kita banyak pemijatnya banyak. Pemijatnya banyak kayak Ya. satu tempat Itu namanya panti sehat. Panti namanya sehat. panti sehat. Ya. Ada di Dago Plaza ada. ada di Kediri. Ya, ada beberapa. Itu namanya panti sehat, itu juga sudah masuk dalam pengawasan kita. Itu masuk di kesehatan tradisional empiris. Nah, agar tidak salah kaprah dan juga tadi tujuan awalnya adalah melindungi masyarakat baik pelaku maupun penerima pelayanan maupun pemberi. Nah, di kesehatan empiris itu ada aturannya bahwa seseorang boleh memberikan pelayanan kesehatan tradisional empiris harus mempunyai istilahnya apa ya, kalau orang naik sepeda motor kan SIM. Ya, sertifikat. Betul. Ya. Kalau di Hatra, di penyehat tradisional itu namanya STPT. STPT apa itu, Pak? Surat tanda penyehat tradisional. Oh, semacam izin ya, semacam Jadi izin, kayak ya. kalau misalkan dokter atau atau perawat itu kan ada STR ya. Ada sama untuk penyehat tradisional juga ada STPT namanya. Nah, untuk STPT itu ngurusnya di mana? Ngurusnya ada di DPM. Oh, DPM itu apa? Langsung DPM tuh Dinas Penanaman Modal itu yang satu itu yang ada perizinan itu ya, MPP, penanaman modal. pelayanan publik. Mau pelayanan Jadi publik. itu Oh, memang, dari situ ya. memang sudah istilahnya sudah legal ya. Oh, Oke. baik, Jadi baik. seluruh penyehat tradisional itu punya itu, dan
sekalian ya, Ya, sekalian saya. syaratnya apa itu kalau mau ngurus misalnya? Oh ya, kalau syarat-syaratnya yang pertama tentu saja permohonan Permohonan, bahwa ya. dia mau melakukan praktek buka gitu ya. usaha atau usaha Oke. ya. Jadi yang kedua surat keterangan dari kelurahan. Dari kelurahan. Tempat dia Ya. praktek. Ya. Yang ketiga surat keterangan dari puskesmas. Dari puskesmas. Iya. Baik. Surat keterangan dari puskesmas, kemudian yang keempat itu surat rekom dari Asosiasi profesinya Iya, ya. asosiasi. Misalkan tadi Jadi, tukang pijet, betul. berarti ada perkumpulan Asosiasinya sendiri ya. kan, Kalau pastinya. tukang Yang pijat buat ramuan dua. ada sendiri itu ya. Ada Oh, sendiri iya, iya, dan iya. karena kan mereka pastinya kan pelatihan Betul, ya. iya, Biasanya iya. pelatihannya itu kan dari asosiasi. Iya. Iya. Nah, itu asosiasinya harus yang sudah disetujui oleh Kemenkes. Kemenkes, iya, iya. Jadi untuk di Kota Kediri alhamdulillah asosiasinya banyak, Banyak ya, Jadi kalau banyak mau macam, minta iya, rekom nggak perlu ke Surabaya, Iya, nggak iya, perlu iya. ke Iya. kota lain gitu. Jadi dengan syarat tadi terus datang ke Iya, Dinas kemudian Penanaman Modal. ada juga foto dan Oh, foto, KTP dan KTP, itu ya, aja ya, ya. ya. Datang ke DPM sana, DPM. nanti kita proses secara online. Online, ya. Nanti DPM akan notif ke Dinas Kesehatan. Ya. Nanti pastinya saya Ya. bersama dengan puskesmas Ya, wilayahnya itu melihat ini layak nggak untuk praktek. diberikan Oke. ya, ya, ya. Setelah kita rekom, oke, saya sudah rekom, sudah selesai, sudah tinggal nunggu aja di rumah. Nanti STPT-nya datang ke rumah. Ya, oh, Jadi cuma baik. satu kali jalan aja Ya. dan itu juga Dan free. Tidak ada biaya. tidak ada Oh. biaya. Baik Luar pemirsa, biasa. jadi nanti kalau ada yang berminat menekuni profesi ini ya, Yap, betul. karena ini bidang ini akan diperlukan sepanjang masa Betul. tentang penyihatan ini ya, jadi syaratnya sebenarnya mudah. Tadi surat keterangan ya tinggal datang ke kelurahan puskesmas Iya. sudah ada ya, tinggal Iya. minta aja ya. Iya, Kita nggak usah betul. mikir kayak apa Dan suratnya kalau ya. di Betul. puskesmas kita di Kota Kediri ada 9 puskesmas ya. Ya. Masing-masing puskesmas itu sudah ada penanggung jawabnya Ya, yang ya. khusus untuk kestrap. Oh, luar Iya. biasa. Baik. Jadi nanti pasti akan dibantu. Jadi Iya, kalau iya. ke puskesmas mau minta surat keterangan untuk misalkan untuk praktek pijat atau untuk mengurusi STPT gitu sudah paham. Sudah paham, Pasti ya. langsung akan dipanggilkan PJ-nya. Oh, Jadi di semua baik. puskesmas Ya. ya, di 9 puskesmas kita sudah ada PJ-nya masing-masing. Karena mereka lah nanti yang akan membantu saya ya khususnya untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Oke. Baik, mungkin untuk peraturan selanjutnya ada lagi? Baik, itu untuk yang empiris Ya, ya. ya. Untuk Yang empiris. Sekarang yang kedua adalah komplementer. Komplementer. Kalau komplementer itu adalah pelayanan kesehatan tradisional yang dilakukan oleh Nakestrat. Jadi sekarang itu sudah ada namanya Nakestrat, tenaga kesehatan tradisional. Jadi dia itu setara perawat atau dokter. Jadi kuliah khusus itu ya. Kuliah khusus, Jurusan khusus ya. Jurusannya Oh. khusus, memang jurusan Khusus Nakestrat. kesehatan Berarti Tenaga sudah- kesehatan ya. tradisional. Oh, sudah ada. Sudah ada. Di mana aja tuh Pemerintah, kampusnya? Kampusnya yang terdekat di Jawa Timur itu di UNER. Oh, di Uner. UNER. Kediri ada. Kalau Kediri Belum ada. ya? Oh, Ada di IIK ya, IIK yang Iya, apa tuh tapi Bakti Wiyata. dia kesehatan tradisionalnya itu interkontinental. Oh, malah yang internasional ya. Yang dari Wah. Cina. Oh, Iya. seperti itu. Malah internasional. Kemudian ada lagi yang di Solo dan Jogja. Oh, baik. baik. Jadi Banyak, itu ya. jadi pemerintah saking pinginnya ya melestarikan sampai mendirikan yaitu Ya. sekolah Jurusan. jurusan tenaga kesehatan tradisional. Dan itu misalkan adik-adik ini SMK jurusan apa nih? Jurusannya? Oh, SMP. Oh, SMP. Atau nanti yang SMK nanti yang SMK Iya. ya. Misalkan jurusannya IT bisa ya masuk situ ya. Kalau yang itu nanti pasti ada tesnya, Pak. Ada tesnya ya. Mungkin ada apa ininya ya, apa namanya peraturan-peraturannya lain untuk Karena masuk di dia setara tenaga kesehatan. Iya, iya, iya. Jadi tenaga kesehatan itu kan Enggak, maksudnya seperti untuk masuk perawat. kuliahnya, untuk masuk kuliahnya Iya, apakah ada bebas? tesnya lagi. Tapi tetap tes, tapi maksudnya bidangnya Kalau yang itu kemungkinan bidangnya kalau bisa ya yang IPA atau karena IPA. SMA kan nggak ada yang kesehatan Iya. nasional. Iya, Nggak ada lah ya. Tapi kebanyakan Bapak Aji kan kalau Yes. seseorang terjun di jurusan kesehatan itu pasti Ya. nanti SMA-nya itu biasanya dari Iya. umum itu IPA, IPS, Iya, betul. nah, yang menjurus ke Ya, dan nanti biasanya dalam penyeleksiannya pasti ada tes-tesnya. betul. Karena Nakestrat itu setara dengan tenaga kesehatan, jadi Dengan setara perawat, dengan dengan perawat, bidan, bidan dan dokter. lain-lainnya, ya. Jadi tenaga kesehatan, tetapi dia Bidangnya tradisional ya? khusus di tradisional seperti
gitu. Nanti saya jelaskan nanti aja ya. Ya. Oke. Yang ada di Kota Kediri itu Baik. Kestrat itu apa aja nanti saya Oke. jelaskan. Nah, untuk itu nanti kita akan kembali di segmen kedua melanjutkan perbincangan inspiratif kita di episode kali ini. Saya Hulame Odessa. Kita bertemu lagi setelah jeda sesaat ini. Halo sahabat Batara, pemirsa yang ada di rumah ataupun dimanapun Anda berada, kita bertemu lagi di segmen kedua. Tadi di segmen pertama kita sudah berbincang-bincang secara inspiratif dengan Bu Dewi Chandra. Nah, kita akan melanjutkan perbincangan kita di segmen pertama tadi nih ya, tentang regulasi peraturan mengenai pengobatan tradisional yang sudah ditulis di undang-undang dan menjadi Acuan. Nah, panduan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Silakan Bu Dewi Chandra. Baik, tadi sudah sampai di empiris ya, Iya, sampai di betul. empiris dan komplementer. Jadi bedanya kalau empiris itu yang dilakukan oleh non-nakes, jadi hatra ya tadi kita menyebutkan, dan komplementer itu yang dilakukan oleh tenaga profesional, yaitu tenaga kesehatan tradisional. Nah, ada satu lagi nih, yaitu integrasi. Kalau yang namanya integrasi itu berarti yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan. Bisa di puskesmas, bisa di rumah sakit, nah itu bisa di klinik, itu juga bisa. Itu tentu saja dilakukan oleh dokter dan juga berkolaborasi dengan tenaga kesehatan tradisional. Jadi masing-masing sudah ada aturannya. Kalau yang empiris itu pun misalnya gini, kalau empiris boleh menggunakan ramuan seperti ini, boleh ada 3 ya, menggunakan keterampilan. Yang nama keterampilan itu seperti pijat, akupresur, bekam, nah, itu ya. itu boleh bekam. Tapi kalau yang empiris, yang hatra itu bolehnya yang bekam kering. Kering, yang tidak mengeluarkan yang darah. tidak Ya. mengeluarkan darah. Betul. Itu. Jadi yang empiris itu ada 3 modalitasnya, dari keterampilan, ramuan, dan juga kombinasi keduanya ini. Kombinasi keduanya. Dengan catatan, 1, untuk ramuannya tidak boleh dicampur dengan obat-obatan. Ya. Jadi misalkan ada yang bikin jamu Iya, terus dicampur dikasih obat apa, misalnya obat nyeri atau Betul. obat apa gitu, nah itu Nggak tidak boleh. boleh. Tidak boleh. Tuh. Yang kedua, empiris yang tidak boleh dilakukan yaitu yang bersifat invasif, yaitu yang sampai Mengeluarkan masuk, darah. Iya, masuk dalam tubuh. Dalam Ya, tubuh. ya. Contohnya akupuntur. Akupuntur. Nah, akupuntur itu tidak boleh. Boleh dilakukan oleh nakestrat Nakestrat. atau tenaga akupunturis Oke. yang Ya. memang sudah ada ya. Kalau Yang akupunturis sudah. itu kan pendidikannya formal. Betul. Nah, itu. Jadi yang empiris itu. Kemudian yang komplementer itu boleh melakukan kesehatan tradisional semuanya, baik yang empiris maupun yang komplementer, yang tenaga kesehatan. Jadi boleh bersifat invasif, bahkan tapi kalau khusus untuk yang invasif yang akupuntur itu harus minimal D3 akupunturis itu boleh, atau dokter. Dokter. Iya. Jadi harus kuliah khusus akupuntur. Iya, ya. betul. Iya. Betul. Jadi memang ini Iya. harus dilakukan oleh profesional. Iya. Betul. Nah, dulu sebelum ada kuliah nakestrat ini, dulu itu sebenarnya pemerintah itu sudah sebelum ada ini ya, jadi sudah memberikan pelatihan khusus. Kita namanya tenaga kesehatan terlatih. Iya, tetapi dia juga masih terbatas karena sekarang sudah ada nakestrat, jadi yang lebih diutamakan adalah nakestrat. Kemudian yang integrasi itu adalah yang tadi dilakukan di Fasiankes ya. Jadi di klinik, di Puskesmas, puskesmas rumah atau sakit di gitu rumah ya. sakit. Jadi memang ada puskesmas atau rumah sakit itu yang sudah mengintegrasikan antara pengobatan yang dokter, medikamentosa dengan pengobatan tradisional. Di Kediri di mana, Mbak? Kalau di Kediri kita ada di salah satu rumah sakit di Kota Kediri di Ya. Bayangkara. Oh, rumah sakit Bayangkara. iya. Oh, Sudah luar ada. biasa, Dia ada, sudah ya. integrasi. Ya, ya. Kalau di puskesmasnya sebenarnya semua puskesmas itu sudah punya tenaga kesehatan terlatih. Oh, sudah. Tapi belum, ya, yang nakestratnya Ya, ya. belum. Jadi Ya, ya. masih mungkin pijat apa, kayak pijat bayi, Bayi. pijat Oh, balita, sama tertentu gitu ya, akupresur, ya, ya, iya. ya, ya. Jadi integrasinya masih itu kalau di Oke. puskesmas. Ya semoga aja nanti ke depannya Betul, akan betul. lebih banyak lagi ya Ya. nakestrat ya. Ya. Jadi
akhirnya di puskesmas pun bisa menikmati pelayanan integrasi. Betul, iya. Harapannya sih gitu. Iya, benar. Jadi pemirsa, Seperti itu. ini sebenarnya Betul. peluang bagus ya. Iya, Kalau nanti betul. mau kuliah jurusan apa? Iya. Orang Nah, tahunya apa? Jadi ekonomi, Iya, betul. teknik apa sekarang? Iya. Kesehatan tradisional sudah ada Iya, kuliahnya, ada. D3 bahkan S1 ya. Iya, Dan ada. itu sama negara sudah diakui, Betul. dilindungi ya. Dan itu sudah diatur setara tenaga secara kesehatan. profesi setara tadi yang Betul. secara Betul. profesi. Nanti Betul. golongannya pun setara ya, Iya. gitu. Seperti itu. Seperti itu. Jadi sekalian saya beritahukan ya untuk kondisi yang keserat pelayanan kesehatan tradisional yang ada di Kota Kediri. Jadi di Kota Kediri itu kita sudah melakukan pelayanan kesehatan tradisional. Jadi kita punya 18 kelompok Asman Toga. Iya. Nah, itu juga masuk di binaan kita. Hmm. Tetapi yang membina tadi PJ-PJ yang ada di puskesmas itu Sebentar, tadi. Asmantoga itu apa? Asuhan mandiri dan Oke. pemanfaatan taman Taman obat obat keluarga. Keluarga. Betul. Jadi itu asuhan mandiri artinya komunitas ya. Iya, Dia betul. harus nanam, Betul. merawat Iya. dan memanfaatkan itu ya. Memanfaatkan Tapi dibina seperti dari Dinas Dinkes. Kesehatan Oh. melalui puskesmas. Melalui puskesmas Iya, di tempat, wilayahnya ya. itu. Oke. Jadi masing-masing PJ-nya itu juga membina itu kelompok asuhan mandiri, Asuhan mandiri. toga Iya. itu biar lebih bermanfaat karena itu masuk di kesehatan tradisional empiris. Jadi kenapa kok asman toga? Iya. Karena asuhan mandirinya apa yang bisa dilakukan sendiri? Akupresur. Akupresur, ya. Akupresur kan gampang ya? Ya, ya. Ayo, titik-titik Nah, contoh, ya. contohnya Betul. ya. Betul. Di sini kan ada titik aku puntur Hmm, ya. ya, Nah, ya. itu kita bisa diginikan. Nah, ini yang kalau yang di sini Ya. namanya titik dewa itu ya. Ya, ya. Nyebutnya Coba titik ini, dewa. Karena ini, apa? coba adik untuk ini, semua maaf jenis ya. penyakit. Mbak Dewi, Pusing, misalkan ini adik asam ini lambung pusing. juga bisa. Pusing di mana nih Oh. pencetnya? Misalkan adik ini agak pusing nih, di mana? Agak pusing gini. Ya. Gini Di Pak sini, ya. tangannya Ini gini, kan ya. yang paling tinggi Oh, ini. sini, Heeh. bawah jempol ini. Ini terus dipencet. Pencet, Pencetnya. Nah, ini sekitar pencet sini. sendiri coba adik, pencet sendiri. Nah, gini ini. gini. Nah. Coba. Bisa ya, yang lain juga Iya. bisa. Sakit Nanti kalau nggak? pusing Sakit enggak? di bawah sini dicoba, Sini, coba coba. sendiri ya. Lepas. Nah, Agak oh sakit ya nggak? di pangkal ini ya. Gini. Nah, Mencetnya selama 3 detik. 3 detik. kira-kira. Diulang dari Iya. 1. Terus 2, 3, lepas, pencet lagi. Sampai Gitu. 30 kali. 30 kali. iya. Itu ya 30 kali. Nanti pencetnya cuma Jadi 1, yang di sini 2, itu 3. terkenalnya titik dewa. Dewa. Titik dewa. Karena untuk pusing bisa, untuk Macam-macam ya, pencernaan bisa. Iya, ini sebenarnya sini Ya. juga titik aku puntur, tapi untuk yang mandiri, Ya. untuk kita bahkan kita di rumah bisa itu namanya akupresur. Akupresur. Ya, akupresur. Iya, ada titik. Adik-adik bisa ya, gampang ya. Jadi nanti kalau seperti itu. perutnya bermasalah, Kemudian, kembung gitu ya, Pusing-pusing ya. Kok mau marah-marah, ini pencet aja sini ya. Pencet saja sini ya. Biar hilang ya. Oke. Iya. Mungkin Bu Dewi bisa dilanjutkan, silakan. Oke. Kemudian tadi untuk kelompok asmantoganya Ya. ya. Kemudian kita juga setiap puskesmas tadi juga sudah ada PJ penanggung jawab untuk untuk pelayanan kesehatan, Kesehatan tradisional. tradisional. Mereka itu adalah tenaga kesehatan yang sudah terlatih. Jadi kita sudah mengikutkan pelatihan tentang asmantoga, tentang akupresur dan tentang pelayanan kesehatan tradisional. Makanya setiap puskesmas ada PJ-nya satu orang yang mereka sudah dilatih. Kemudian kita juga punya integrasi itu tadi ya, yaitu di Rumah Sakit Bayangkara itu sudah ada nakesstratnya. Di sana ada beberapa nakesstrat dan sudah ada buka poli batra namanya, poli pengobatan tradisional. Nanti mungkin pemirsa bisa cek ke Rumah Sakit Bayangkara ini Bayangkara. kayak promo jadinya. Baik, nggak apa-apa. Iya, jadi biar tahu memang Ya. untuk kesehatan tradisional itu memang diintegrasikan. Oke, Seperti itu betul. tadi. Jadi untuk mendukung yang Konvensional pengobatan medis ya, ini medis. Nah, Oke. mau tanya sedikit. Ya. Asman toga kan adik-adik tahu ya toga Iya. ya? Oke. Toga itu Tanaman. ini nih, seperti ini. Ini apa ini namanya? Coba. Apa? Tadi toga Ada yang Pak. tahu Enggak. Dari toga ada yang tahu? Tanaman Tanaman obat keluarga. Keluarga. Ya, ada jahe, ada laos Kalau itu yang ya. biasanya masak pasti tahu. Iya. Bisa membedakan mana jahe, mana laos. Iya. Nah, ya. Bentuknya. Kalau yang kunyit jelas. kunyit jelas warnanya. Kalau yang ini Nah, itu jahe tahu? sama itu. Yang jahe Ini yang apa? mana? Oh ya, tahu ya. Nah, Oke, pinter-pinter Nah. banget. pinter-pinter jadi salah. ini nanti
Asmantoga ini bukan berarti harus untuk bikin obat ya. Iya. Untuk masak, Masak. di jus. Nah, tadi kita udah buat contoh pakai kombucha, coba dicicipin. Ada yang cicipin. Rasanya gimana? Yang tadinya nggak suka jamu, coba dicicipin. Ini untuk meriang, untuk ini ya. Dicicipin coba. Boleh. Ayo Mbak, ayo dicicipin. Ayo coba. Ini merupakan salah satu Asmantoga juga. Iya, contoh Iya. pemanfaatan. Gimana rasanya? Pemanfaatan toga, betul. Rasanya gimana? Seger nggak? Nah, nanti di Enak. badan akan enak. Ya. Gimana rasanya? Udah cicipin? Ya? Nggak pahit kan? Enak kan? Ya, enak. Jadi jangan Karena takut sama bahannya alami jamu. semua. Ya. Betul. Yang penting itu tadi tidak boleh dicampur sama Ya, obat obat kimia, Obat betul. kimia. Ya. Betul. ini. Kemudian, nah untuk mengolahnya Ya. itu juga ada beberapa yang harus diperhatikan. Nah, ini Nah, pemirsa ini ini penting sekali. Nah, penting Nanti sekali. kalau mau Iya. mengolah yang khusus untuk pengobatan ya. Nah, Betul. monggo Mbak Dewi dijelaskan. Baik, untuk mengolah sebenarnya gini ya, kenapa sih kok herbal yang dipakai? Ya. Ya, kenapa kok tumbuhan yang dipakai? Kok enggak istilahnya kok enggak apa namanya hewan Ya, atau ya. apa? Kenapa? Karena Allah itu sudah menciptakan ya satu-satunya makhluk ciptaan Allah yang bisa memproses mineral bukan mineral, Makanan. memproses bahan-bahan yang tidak bisa dikonsumsi menjadi mineral-mineral yang kita butuhkan. Itu Bukan. hanya Tumbuhan. Tumbuhan. hanya Ya. tumbuhan yang dia itu bisa mengolah makanannya sendiri. Kalau kita mau makan kan kita cari makanan kita dari mana? Kan dari tumbuhan, Dari tumbuhan, hewan, dari hewan, kan? dari macam-macam Kalau ya. tumbuhan dia makannya dari mana? Dari dirinya sendiri ya. Dia mengandalkan sinar matahari dan juga unsur-unsur yang ada di tanah yang tidak bisa kita konsumsi diubah oleh tumbuhan itu di daun, di batang, di umbi. Nah, di itu yang buahnya, bisa kita dan itu dikonsumsi manfaatkan. manusia. Ternyata wah, luar Betul. biasa. Jadi itu Ya, memang ya. sudah Allah itu sudah Iya, iya, menciptakan luar sedetail biasa, itu. ya. Jadi makanya dan tumbuhan itu banyak sekali manfaatnya. Oleh karena itu diperlukanlah pengolahan yang tepat Oke. agar bisa mendapatkan manfaat yang yang kita Inginkan Betul. atau manfaat yang optimal. Betul. maksimal. Jadi misalkan dari pemilihannya. Ya, milih Nah, bahannya bagaimana Milih nih? bahannya. Ya. Jadi milih bahannya kalau dia yang ada beberapa yang memang dikonsumsi harus kering, ada Ya. juga yang segar. Segar, Nah, ya. kalau yang segar-segar kayak ini kayak daun, jadi harus dipilih yang dia masih utuh, jangan yang layu, ya. kemudian jangan yang berbau busuk Betul. atau yang Busuk. sudah Digigit. berubah warna. itu Digigit jangan. serangga tuh Iya. jangan usah ya. Ya, itu Ya, ya, jangan. ya. Kemudian kalau bahan-bahan yang seperti ini ya harusnya yang segar, Yang segar, jangan yang yang udah keriput jangan ya. ya, Yang keriput. ya, Ya. kemudian jangan yang istilahnya agak busuk itu Oh, jangan. iya, iya. Jadi kalau Betul. misalkan seperti merica, kayu manis Ya. itu kan memang harus kering. Kering, ya. Ya memang pilihlah yang kering. Kering Tapi ya, jangan seperti yang ini. istilahnya jangan yang Kering sudah ya. kalau yang ini kan kering. Jadi Ya. pilihlah yang ini dan jangan yang berbau Baunya menyengat. menyengat, Nah, ya, ya. Harusnya kadang-kadang- baunya wangi kayu manis, dan ya. juga dilihat jangan ada yang Jamur. misalkan- Jamur. Nah, Ah, betul itu. Jadi betul. pemilihannya seperti itu untuk bahan-bahannya. Kemudian bisa lagi ada yang tanya, itu ngerebusnya bagaimana? Nah, Itu juga menjadi topik Sekarang. penting. Nah, ini Betul. sudah disiapkan ini. Baik, ngerebusnya. Kalau warisan dari nenek moyang dulu, Ya. pasti ngerebusnya misalkan gini, air 3 gelas Ya. menjadi 1 gelas. Gelas, ya. Nah, itu kalau resep dari nenek moyang. Betul. Karena apa? Karena nenek moyang dulu pakainya Gerabah ya. Kuali tanah yang liat. dari tanah liat. Ya. Nah, kenapa? Kuali dari tanah liat dan juga kompornya kan masih pakai pakai kayu Tungku, ya, ya, tungku. tungku. Nah, kalau Tungku tungku kan kayu, kita betul. nggak bisa kan, itu kan panas ya. Mereka seperti itu karena apa? Tanah kuali itu sifatnya menyerap air. Jadi Pori-porinya kalau besar, yang ya. sekarang ya 3 gelas jadi 1 gelas nunggunya Kelamaan. kelamaan. Ya. Kelamaan nanti bahan-bahannya juga Bahannya malah udah hilang udah khasiatnya. menguap, Udah iya. menguap. Jadi Ya, harus bijaksana, Heeh, betul. betul. Ya. Jadi paling enggak yang paling bagus itu sekitar 15 sampai 30 menit. Ya. Kalau untuk bahan-bahan yang kering. Kering. Kalau untuk yang seger-seger seperti ini sekitar 10
sampai 20 menit cukup. 10 sampai 20 menit cukup. Jadi pemirsa 15 menit aja dengan cukup maksimal peralatan deh, iya. zaman sekarang ya, Iya. kalau tidak pakai kuali tanah liat, Iya. pakainya Iya. yang katakanlah enamel atau stainless Iya, itu ya. iya, Itu kalau yang dibedakan. bahannya seger paling 10 menit sampai 10 20 menit paling lama. Iya, 15 Kalau yang menit bahannya paling ideal. Kalau kering, yang paling kering bisa atau setengah yang jam ya. Susah, nah itu sekitar 15 sampai 30 Ya, menit. paling lama Nah, setengah iya, jam, paling ya. lama Tidak 30 usah menit. lama-lama. Oke. Kemudian untuk ini pemilihan bahannya Ya. nih, ya. Ya. Pemilihan bahannya. Peralatannya. Kalau milih bahannya boleh di semuanya. Ya. Satu, misalkan kuali. Ya. Kuali. Nah, untuk memilih kuali itu juga harus diperhatikan. Kalau zaman sekarang kan sudah banyak ya, Ya. yang Nah, milihnya yang bagaimana, yang benar, yang permukaannya kayak genteng. Oh, Jadi jadi jangan halus. yang mengkilat. Oh, jangan. Oh, malah justru bukan ya? salah. Oh, salah ya? Iya. Malah yang Kalau genteng kasar yang ya? mengkilat, Oh, iya, iya. itu sudah dilapisi, Dilapisi ada tumis. pelapisnya. Nah, Baik, kalau ya. itu buat merebus ini, kita Malah nanti sari-sarinya jadi pernis kena ikut ke Pernis itu kimia padahal ya. Iya, Iya. betul. Jadi yang kayak genteng. justru yang genteng kasar. yang kasar ya. Iya. Iya, Jangan yang kasar. halus, jangan yang yang halus mengkilat. mengkilat ya, oke. Kemudian yang paling aman pakai apa? Bahan kaca. Kaca. Cuma sekarang panci yang kaca kan mahal. Mahal ya. Kalau punyanya di rumah stainless steel, Stainless steel boleh. boleh, bisa ya. Bisa digunakan pakai stainless steel. Stainless steel. Tapi yang harus diperhatikan kalau pakai stainless steel jangan memasak ramuan yang pakai garam. Oh, jadi Karena- jangan dikasih garam ya. Betul, kayak Ya. ibu-ibu juga kalau masak di Masak. panci yang stainless steel, kalau dikasih masak garam, garam. kenapa? Karena kalau garam itu kan natrium ya, Ya. nah itu dia pasti akan bereaksi dengan Bereaksi bahan dengan- stainless steelnya. Dengan baja. Jadi ini ya. misalkan bisa diperhatikan ya nanti kalau ibu-ibu masak di rumah Ya. pakai panci stainless steel, kemudian masak sop misalkan, Ya. kan dikasih garam ya, Ya. kasih garam, pasti nanti akan kayak ada kerak-kerak kan? Kerak-kerak, Nah ya. itu sudah terjadi reaksi. Reaksi Jadi kimia nanti ya. bahan stainless steelnya sudah ikut Kemakan. Kemakan. Terus Nah. caranya gimana? Nah, solusinya, ya, Solusinya dia masak di sini Tanpa kalau garam mau ya? ngasih tanpa garam. Kalau mau ngasih garam waktu di mangkok Mau atau sudah disantap ya. Sudah ini. Sudah dingin, Dingin. sudah dingin di, ya. di bawah suhu 70 Oh, derajat. baik. Makanya ada tips katanya ketika kita memasak di kuali atau di panci, usahakan garamnya, terus Iya. kaldu jamurnya, Betul. totolenya Iya. ditaruh di akhir setelah Iya. dimatikan Dimatikan. kompornya. Waktu anget-anget Udah. kuku. Tapi Iya. itu tadi kalau dia stainless steel akan bereaksi Reaksi, kimia ya. dan itu reaksinya pasti kan di sini kayak kerak kerak. ngedal gitu ya. Itu kalau stainless steel. Kemudian saya di rumah punyanya aluminium. Nah, kebanyakan aluminium Iya, nih, Aduh, kalau gimana? aluminium boleh, tapi tidak boleh yang mengandung kunyit. Kunyit. Oh. Karena kalau aluminium aluminium itu kan Al, kalau dengan kunyit dia akan bereaksi. Akhirnya kan dia ngerak kan di Ngerak sini. lagi, Nah, ya. itu sudah ada reaksi kimia. Ya. Jadi itu artinya apa? Kalau sudah ada reaksi kimia, bahan-bahan aluminiumnya itu sudah ikut larut nanti ikut di dalamnya. dikonsumsi ya, Jadi kita bahaya. nggak hanya mengkonsumsi kunyit, Tapi tapi ada tambahan aluminium. Oh benar. Wah, Iya. jadi Iron Man nanti. Iron Man. Oke. Selain kunyit apa yang Oke, tidak baik Bapak Aji, Bu Dewi, Boleh. di segmen kedua ini kita mungkin sudah terlalu panjang nih ya. Nanti Iya, kita iya, akan oke, lanjutkan di oke, segmen siap. ketiga. Tadi sedikit kita membahas tentang tips dan pemilihan dan bahan alat, ya. ataupun alat yang Alatnya. digunakan untuk membuat Ramuan obat herbal. tradisional Oke, atau siap. obat herbal. Nah, pemirsa yang ada di rumah, kita akan kembali lagi di segmen terakhir. Tapi sebelum itu kita akan jeda sebentar. Saya Hulame Odesa, Batara, obat alami Nusantara. Halo sahabat Batara, bertemu lagi dengan Hulame Odesa dan kali ini kita berada di segmen terakhir. Tetap bersama narasumber kita, Ibu Dewi Chandra yang sejak segmen pertama, kedua tadi sudah memberikan edukasi-edukasi yang sangat bermanfaat untuk kita semua, baik yang ada di studio maupun yang ada di rumah. Nah, di segmen ketiga ini Bapak Aji juga akan
ikut nih ya, akan memimpin juga teman-teman yang ada di rumah untuk melakukan meditasi yang merupakan salah satu pengobatan tradisional yang dicanangkan, tentu saja yang dicanangkan oleh pengobatan tradisional Bapak Setiaji, yakni Rumah Jampi Sae dan Brepago. Nah, tapi sebelum itu kita tanyakan langsung kepada Ibu Dewi Chandra yang berkompeten secara langsung di dunia kesehatan, dinas kesehatan. Nah, ketika kita melakukan meditasi nih, apakah itu juga merupakan salah satu konsep atau lingkup dari kesehatan tradisional yang diakui atau dilindungi oleh dinas kesehatan? Silakan. Ya, baik. Gini, tadi sudah kita bahas ya tentang kesehatan tradisional empiris. Nah, untuk empiris itu kan yang dilakukan oleh Hatra yang selain nakes. Nah, tadi kan sudah saya sampaikan kalau empiris itu pasti adanya keterampilan, ramuan atau kombinasi. Nah, untuk keterampilannya itu tidak hanya keterampilan fisik, jadi ada keterampilan dari batin atau psikis. Jadi keterampilannya itu bisa pijat, bisa olah pikir atau energi. Nah, salah satu di dalamnya kan meditasi ya. Termasuk ada kalau juga di hipnoterapi. ya. Nah, itu juga masuk. Hipnoterapi berarti yang biasanya bisa kita lihat di sosial media itu sudah diakui dong, berarti sudah legal ya. Betul, asalkan bukan yang dimanfaatkan untuk yang kejahatan itu nggak boleh ya. Untuk kesehatan ya. Nggak boleh. Kan ada itu ya untuk persalinan kan jenang hypnobirthing. Iya, hypnobirthing itu udah seluruh dunia ya. Iya, itu sebenarnya hipnoterapi dan juga pernapasan olah pikir dan latihan pernapasan juga masuk ya. Masuk. Nah, kalau yang di Jawa kan ada namanya di suwuk. So itu sebenarnya energi ya, itu masuk juga ya? Kalau yang masuknya energi, iya. Masuk juga ya? Masuk. Iya. Nah, kadang-kadang salah satu yang mempengaruhi kesehatan kita itu apa? Pasti pikiran. Pasti psikis kita. Nah, betul. Ada pepatah ya mengatakan mens sana in corpore sano ya, kalau nggak salah ya. Betul. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Ya, jadi kalau jiwanya kuat, tubuhnya pasti sehat. Dan itu memang benar. Dah, untuk kesehatan tradisional sendiri itu juga salah satunya adalah untuk meringankan stres atau gejala-gejala stres ya, stres, depresi, galau. Salah satunya yaitu olah pikir, hipnoterapi, kemudian olah pernapasan, bahkan akupresur pun juga bisa itu untuk meringankan sakit kepala itu kan, karena sakit kepala karena apa? Nggak melulu karena dia istilahnya nggak melulu karena dia hipertensinya karena sakit kepala. Kadang-kadang kan mikirin aduh tanggal tua nih. Itu kan bisa. Aduh anak kos nih. Aduh Mas Gajan masih lama. Itu bisa. Aduh ditinggal waktu sayang-sayangnya nih. Aduh itu pusing banget. Pengalaman ya. empiris. Mbak Dewi mau tanya. Jadi kami di Dewan Kebudayaan dan Kota Kediri itu mengembangkan musik untuk terapi. Itu juga masuk nanti ya? Boleh. Iya kan memang ada yang ahli tentang musik karena dia memang sekolahnya di musik terus bilang, nanti dengan ini bisa kan untuk salah relaksasi, satunya, untuk pikiran tenang itu gitu ya. tadi masuk di metode hipnoterapi. Ya, itu ya. Kan bisa dengan musik, bisa dengan sugesti atau apa itu bisa. Termasuk buat kerajinan itu juga kita pakai itu. Boleh. Sama art terapi menggambar, bukan pokoknya menggambar tapi untuk terapi jadi kan itu bisa ya. Banyak ya caranya agar kita istilahnya untuk mengurangi stres mengurangi beban ketegangan itu bisa. Salah satunya ya mungkin dengan ini mengkonsumsi jamu kan seneng ya lihat jalan-jalan ada jahe pil ada serai ambil ini buat minuman bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, saya mau tanya adik-adik, tahu meditasi nggak? Belum pernah? Waduh. Kalau wiritan? Wirid lah. Belum pernah. Zikir. Nah, itu kan serupa. Nah, intinya gini adik-adik, ini nanti supaya cerdas, ini pikiran ini harus sering-sering dibersihkan. Ya. Nah, kita akan berlatih membersihkan pikiran ya, Mbak Dewi ya. Izin nanti ini metode kami nanti tolong dievaluasi juga dan standarnya. Baik pemirsa yang budiman,
mari kita sekarang berlatih untuk membersihkan energi kotor ya, energi kotor dalam diri kita, terutama dari pikiran dan emosi dan yang lainnya. Nah, silakan mau duduk di lantai, duduk di kursi, mau sambil berbaring, ini silakan bebas. Yang penting nanti konsentrasinya bisa fokus pada apa yang dikerjakan. Itu intinya di situ aja. Jadi tidak harus duduknya harus begini, harus bersila begitu, bebas. Ini yang penting kita nanti akan mencoba mengenali pikiran kita dan membersihkan hal-hal yang negatif di dalam pikiran dan emosi kita. Baik, untuk kunci yang kami praktekkan, yang pertama, badannya rileks ya, mau berbaring silakan. Kalau ternyata kondisinya lagi capek banget, berbaring saja. Duduk, mau menyandar pun nggak apa-apa. Ini kita bukan mau latihan yang khusus apa. Nah, kemudian yang kami praktekkan sudah belasan tahun, itu lidah ditekuk ke atas. Untuk kesehatan nih ya. Fungsinya apa? Itu nanti lidah tekuk ke atas itu akan mengaktifkan kelenjar yang menghasilkan enzim berupa air liur. Nah, air liur itu manfaatnya adalah membantu pencernaan, membantu perbaikan sel, membantu penguatan daya tahan tubuh. Itu air liur dari pengalaman empiris kami ya. Jadi lidah teguk ke atas. Lalu pejamkan mata. Kemudian perhatikan nafas, ikuti nafas. Nafas masuk, nafas keluar diikuti saja. Diperhatikan. Ikuti dengan cermat nafas kita. Pikiran kita, kesadaran kita mengikuti nafas, memperhatikan nafas. Kemudian lebih dalam lagi kita sadari nafas kita, fungsi nafas kita. Kita menyadari fungsi dan pentingnya nafas. Nafas ini juga salah satu sumber energi utama. Selain nutrisi dari makanan minuman, nafas ini sangat penting. Bahkan kita harus sadar, kita bisa tidak makan minum berhari-hari. Bahkan mungkin berminggu-minggu masih hidup. Meskipun lemas ya, tapi masih hidup. Tetapi kalau nafas, paling lama mungkin hanya 2 menit. Bahkan kurang ya. Tidak bernafas 2 menit, kehidupan bisa berakhir. Nanti kita sadari betapa pentingnya nafas. Dan kita sadari nafas kita saat ini berfungsi dengan baik. Masuk ke dalam, kita bersyukur, mensyukuri nafas kita dengan cara masing-masing. Syukuri nafas kita, anugerah yang luar biasa. Lidah tap ke atas, dan ketika air liur terbit langsung ditelan supaya membantu proses pencernaan, membantu penyembuhan dan sebagainya. Bersyukur atas nafas. Sekarang kita akan beralih memperhatikan pikiran kita. Perhatikan di kepala. Nah, coba kita teliti apakah kita memiliki kebiasaan berpikir yang kurang tepat. Contoh kurang tepat itu adalah kalau ditanya terus jawab tidak bisa, tidak ngerti. Itu kurang tepat ya. Terutama untuk adik-adik tadi. Jadi pola pikir yang negatif kita sadari. Oh, aku tidak bisa, oh aku tidak ngerti ya. Itu harus diperbaiki. Sadari. Nah, kalau sudah kita sadari beberapa pola pikir kita yang kurang tepat, termasuk kalau suka punya prasangka buruk ke temannya atau ke siapapun juga disadari, dan itu semua akan kita bersihkan, kita keluarkan.
disadari betul pola pikir atau pendapat-pendapat tentang diri kita yang kurang tepat, kurang mendukung. Termasuk, oh aku nih yang paling pinter. Itu juga harus disadari. Semua pola pikir tadi membentuk energi, dan energi itu bertahan di dalam diri kita, dan ini harus dikeluarkan. Ini sama persis kalau kita di rumah habis menggunakan sesuatu, bungkusnya atau sisa makanan itu menjadi sampah. Sampah harus dikeluarkan, harus ditaruh pada tempatnya. Karena kalau tidak nanti rumah jadi kotor, jadi tidak sehat. Sama dengan diri kita. Kalau banyak pikiran negatif, hal buruk yang kita simpan, maka kita menjadi kotor, menjadi tidak sehat. Akan menjadi sering pusing, sering stres, dan segala macam. Kita akan coba bersihkan ya, setelah kita sadari beberapa. Karena waktunya singkat, tentu tidak bisa semua kita bisa menyadari. Tapi secara metode kita sadari dulu beberapa. Misalkan tadi, oh aku tuh selalu kalau ditanya mesti bilang nggak bisa atau nggak ngerti. Nah itu harus diperbaiki. Nah kita akan keluarkan pikiran-pikiran negatif tadi pada saat menghembuskan nafas melalui mulut. Jadi sekarang tarik nafas panjang, simpan di kepala, oksigennya simpan di kepala, lalu semua pikiran negatif, prasangka buruk, aku keluarkan melalui mulut, hembuskan melalui mulut. Keluar, bersih. Ulang lagi, tarik nafas panjang. Bayangkan cahaya terang masuk ke kepala kita, lalu semua pikiran buruk, prasangka buruk, aku keluarkan melalui mulut, mendesis. Semua pikiran buruk keluar. Tarik nafas lagi, simpan di kepala, lalu semua pikiran buruk, prasangka buruk, pendapat-pendapat yang tidak tepat, aku keluarkan melalui mulut. Sekali lagi, tarik nafas panjang ke kepala. Lalu semua pikiran buruk, prasangka buruk, pendapat-pendapat yang tidak mendukung dikeluarkan, hembuskan melalui mulut. Makin bersih. Pikiranku makin terang. Jiwaku makin tentram. Nah, makin bersih, maka sekarang tiba waktunya kita menanam pikiran yang baik. Dalam bahasa psikologi disebut sebagai afirmasi. Ikuti afirmasi dari saya. Tarik nafas kepala, lalu dalam hati, aku makin sehat dan bersemangat. Aku makin sehat dan bersemangat. Aku makin sehat dan bersemangat. Aku makin sehat, hembuskan nafas. Baik, nafas biasa saja sekarang, perhatikan di kepala. Nafas biasa, perhatikan kepala. Ulangi afirmasinya. Aku makin sehat dan bersemangat. Aku makin sehat dan bersemangat. Aku makin sehat dan bersemangat. Nah, afirmasi ini nanti bisa dibuat masing-masing sesuai kebutuhan. Ini hanya contoh. Intinya adalah pernyataan-pernyataan positif yang kita tanam ke dalam pikiran kita yang sudah dalam kondisi rileks, hening, kondisi bersih. Untuk adik-adik, misalkan afirmasi berikut, nanti bisa membuat sendiri, tapi ini sebagai contoh. Mari kita lakukan afirmasi ini dalam hati. Aku makin mampu mempelajari semua hal dengan
baik. Aku makin mampu mempelajari semua hal dengan baik. Aku makin mampu mempelajari semua hal dengan baik. Aku makin mampu mempelajari semua hal dengan baik. Seperti itu nanti bisa dirubah, mungkin ada yang aku mau yang lebih singkat. Mungkin aku bisa belajar dengan baik, itu juga boleh. Atau kalau ada yang kesulitan, misalkan ada yang kesulitan pelajaran matematika kok selalu bikin pusing, ya. Nanti diafirmasikan seperti ini. Aku makin bisa belajar matematika dengan lebih baik, atau seperti itu ya. Aku makin paham matematika. Hal seperti itu ditanam seperti itu. Afirmasi ini adalah untuk mengembalikan, kemudian memperbaiki ya, yang tadinya selalu matematika pasti bikin pusing, matematika aku nggak bisa. Nah, kalau udah terbentuk seperti itu, nanti akan membentuk tidak akan bisa karena sudah pikiran terhambat ya, terhalang, kena blok. Nah, tadi udah kita bongkar, kita keluarkan, lalu ditanam yang baru. Mungkin malah ditambah, aku jadi suka matematika. Yang tadinya alergi, jadi sekarang aku suka matematika. Nah, itu afirmasi untuk memperbaiki. Kalau yang sekarang merasa badannya tidak enak, sakit-sakitan supaya cepat sembuh, maka kita afirmasikan dalam diri kita. Aku sembuh dari sakitku. Aku sembuh dari sakitku. Sambil perhatikan sakitnya dan rasakan aliran energinya mengalir, menyembuhkan, membantu penyembuhan. Aku sembuh dari sakitku. Aku sembuh dari sakitku. Perhatikan bagian yang sakit dan rasakan ada energi hangat, terasa hangat, itu membantu penyembuhan. Dan tentu nanti harus didukung dengan obat, dengan makanan yang sehat, dengan kebersihan, ya, menjaga kebersihan, dengan olahraga dan sebagainya. Aku sembuh dari sakitku. Baik, ini tadi beberapa contoh afirmasi atau menanamkan pikiran-pikiran positif untuk menggantikan pikiran-pikiran yang negatif. Kalau sudah, kita sebagai orang yang beriman, kita pasrahkan semua ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa sesuai keyakinan masing-masing, dengan cara masing-masing. Kita pasrahkan, mohon anugerah dari Tuhan Yang Maha Pengasih sesuai dengan keyakinan masing-masing. Karena semua ini berasal dari Tuhan. Dan kita tutup dengan bersyukur pada Tuhan. Baik, kita akhiri latihan ini. Terima kasih untuk semuanya. Dan saat ini tubuh kita sedang posisi istirahat. Kita minta tubuhku aktif kembali. Kita akan melanjutkan aktivitas tubuh aktif kembali, gerak-gerakan badan pelan-pelan, kaki, tangan, leher pelan-pelan aja gerakan, lalu gosok-gosokkan telapak tangan. Terima kasih, gosokkan telapak tangan, usap ke wajah. Ini untuk meratakan energinya ya, ke seluruh tubuh 3 kali. Baik, terima kasih. Gimana adik-adik? Bisa? Ini meditasi pertama kali ya. Gimana rasanya? Tahu tentang afirmasi ya? Kalau mau belajar lebih lanjut, nanti di Balik Kebudayaan ada jadwal untuk belajar tentang meditasi dan afirmasi. Itu nanti kalian akan menjadi lebih cerdas, akan menjadi lebih percaya diri itu ya. Iya, baik pemirsa yang ada di rumah, tadi sudah kita lakukan bersama meditasi yang merupakan salah satu cara untuk kita menjadi lebih sehat ya tentunya ya, atau salah satu konsep atau salah satu cara yang diterapkan di
Brepagung. Ya, dan di ini Brepagung. bagian dari kesehatan tradisional ya. Betul sekali. Dan untuk pemirsa yang ada di rumah, apabila ingin berkonsultasi, silakan hubungi nomor 0821 7000 6478. Bisa nanti langsung berkonsultasi kepada Ki Setiaji atau bisa langsung datang ke Balai Kebudayaan DKD Kota Kediri setiap hari apa, Ki? Nanti bisa hari Rabu siang jam 3 sampai malam ya. Atau dengan perjanjian hari lain ya. Dan WA ya, jangan menelpon. Iya. Jadi nanti sampaikan konsultasi, nama, masalahnya apa. Nanti Hanya supaya menerima kita chat persiapkan. WhatsApp saja ya. Sementara sistemnya hanya bisa menerima pesan. Dan tertulis. bisa langsung datang ke Padepokan Brepagung di Desa Pagung, Pagung. Kecamatan Semen, Ya. Kabupaten Kediri, atau di Rumah Jampi Sae. Nah, untuk teman-teman yang ada di rumah, apabila juga ingin melakukan seperti apa namanya ya? Pijat, praktek pijat, pelatihan. Nah, bisa langsung datang ke Dinas Kesehatan Kota Kediri, nanti akan bertemu dengan Ibu Dewi Chandra yang merupakan penanggung jawab program dan kegiatan pelayanan kesehatan tradisional. Baik, untuk itu saya Hulame Odesa. Di episode kali ini kita telah selesai Batara Obat Alami Nusantara. Salam Batara. Bio, hidup lebih sehat. Salam Batara, bahagia sejahtera. Dadah.